Oke, baik. Kita mulai saja perkuliahan pada siang hari ini. Ya, kita bahas perlahan-lahan untuk akuntansi perusahaan dagang, khususnya adalah untuk jurnal khusus. Ya, sudah terlihat di layar teman-teman semua materi yang saya share? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ya. Silahkan diperhatikan ya. Nah, jadi pada dasarnya jurnal khusus dan buku besar pembantu ini adalah salah satu siklus akuntansi ya, siklus akuntansi pada perusahaan dagang seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal siklus akuntansi perusahaan dagang untuk yang transaksi ke jurnal umum gitu kan. Jurnal umum itu kan hanya kita mendebit nama akun dan mengkredit nama akun yang terjadi sesuai dengan transaksi yang berlangsung seperti itu ya. Oke. Nah, di jurnal bedanya dengan jurnal khusus itu nanti kita buat transaksi-transaksi yang berkenaan dengan pembelian, misalkan seperti itu ya, terus penjualan, kemudian pengeluaran kas dan penerimaan kas ya. Jadi di jurnal khusus itu ya pada dasarnya ada 4 jenis jurnal ya di dalam jurnal khusus ya. Yang tadi yang saya sebutkan diantaranya ada jurnal penjualan, jurnal pembelian ya, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Oke. Nah, kemudian setelah kita menyusun jurnal khusus gitu ya, kita lanjutkan ke dalam buku besar ya. Yang kemarin yang teman-teman lakukan, yang pernah kita bahas beberapa kali pertemuan ya. Itu adalah buku besar umum ya bentuknya, karena kan kita melakukan jurnal umum. Nah, kemudian buku besarnya disebutnya sebagai buku besar umum gitu. Nah, nanti di dalam studi kasus untuk yang hari ini ya, khususnya adalah jurnal khusus dan buku besar pembantu ya. Jadi, buku besar umum yang sudah kita pernah bahas ditambahkan dengan buku besar pembantu ya. Jadi buku besar pembantu itu apa gitu kan? Nah, ada dua jenis buku besar pembantu, yaitu buku besar piutang dan utang ya. Jadi buku besar pembantu ini, misalkan piutang, nanti piutang kita susun sesuai dengan debiturnya, nama debiturnya. Gitu. Misalkan ada PT ABC, ya PTA, PTC dan seterusnya. Jadi kita tahu besaran dari berapa sih piutangnya si PT ABC itu terhadap perusahaan kita, misalkan seperti itu. Jadi kita tahu yang sudah dibayar berapa, terus timbulnya piutang itu di tanggal berapa, gitu kan. Terus pembayaran dilakukan setiap tanggal berapa, sisa saldo piutangnya berapa. Nah, jadi terlihat di dalam buku besar pembantu tersebut. Begitu pula dengan buku besar pembantu hutang ya. Kalau hutang itu nanti hubungannya adalah perusahaan kita ya memiliki hutang kepada kreditur. Nanti pihak krediturnya ada siapa saja gitu. Sama tadi pada saat timbul hutang itu tanggal berapa. Terus kita memiliki kewajiban pembayaran itu setiap tanggal berapa gitu kan. Terus kemudian berapa sih sisa saldo hutang kita terhadap kreditur tersebut. Ya. Nah, itu sekilas tentang jurnal khusus dan buku besar pembantu. Jadi hanya tambahan saja sih sebenarnya dari siklus akuntansi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Demikian ya kawan-kawan ya. Oke, baik. Mohon izin saya lanjutkan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jurnal khusus itu ada 4 gitu kan. Nah, terus buku besar pembantu ada 2. Mudah-mudahan ini kawan-kawan sudah baca semua ya materi yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Nah, kita lihat ke sini ya. Salah satu dari jurnal khusus adalah sales journal atau
jurnal penjualan ya istilahnya. Nah, apa itu sales journal? Nah, atau yang kita singkat nanti menjadi SJ ya, atau jurnal penjualan ya. Yaitu adalah jurnal untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Nah, jadi jurnal penjualan ini udah jelas ya keywordnya, hanya mencatat penjualan barang dagang secara kredit saja. Ingat ya, karena secara kredit nanti munculnya adalah piutang. Piutang di debit ya, kreditnya adalah penjualan atau sales seperti itu ya. Oke, sebagai contoh, nanti bentuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Ada tanggal, ada nomor invoice ya, terus ada nama customernya, ya ada post reference, biasalah ini nanti pada saat kita ingin menyusun atau membuat buku besar ya. Nah, terus ada debitnya, yaitu adalah account receivable ya, dan kreditnya adalah sales. Account receivable ini maksudnya adalah piutang, sales adalah penjualan. Oke, demikian ya. Nanti salah satu bentuknya jurnalnya adalah seperti ini. Oke, yang berikutnya ya, atau jurnal yang kedua dalam jurnal khusus ini adalah cash receipt journal atau jurnal untuk penerimaan kas ya, baik dari hasil penjualan tunai ya, dari pelunasan debitur atau piutang ya, ataupun dari hasil penerimaan lainnya. Oke ya, cash, ingat ya, cash. Jadi adanya uang masuk yang kita terima. Jadi bukan hanya dari penjualan tunai saja. Misalkan dari ada pelunasan piutang dari customer kita, misalkan gitu. Atau misalkan perusahaan melakukan sebuah penjualan aktiva, kan ada penerimaan kas, misalkan seperti itu ya. Contoh sederhananya. Nah, di dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas ini ya, nanti kurang lebih bentuk tabelnya itu seperti ini. Ya, ada tanggal ya, dokumen atau nomor invoice ya. Oke, terus ada description atau keterangannya. Misalkan penjualan tunai kepada PT apa gitu kan, atau misalkan ada penjualan aktiva tetap gitu kan, atau ada tambahan modal gitu dari investor gitu kan, atau pemilik pemegang saham gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, terus nanti ada post reference ya. Nah, nanti ini fungsinya sama tadi kita untuk melakukan pemindah bukuan ya, atau memposting. Nah, terus kemudian, nah ini di sisi debit dan kreditnya tergantung transaksinya nanti apa. Makanya di debit kita membuat dua akun ya, ada cash ya atau kas. Ada juga diskon penjualan. Nah, biasanya kan kalau penjualan tunai itu ya pasti ada namanya diskon, betul kan? Nah, makanya kita tambahkan di sisi debitnya, ya. Begitu pula di sisi kreditnya. Di kreditnya nanti juga karena tadi ya jurnal penerimaan kas itu transaksinya berkaitan dengan penjualan tunai, maka munculnya adalah penjualan atau sales. Nah, terus kemudian yang kedua ada penerimaan atau pelunasan piutang dari customer. Ya, maka di situ kita buat sisi kreditnya adalah account receivable atau piutang dagang. Ya. Nah, berikutnya ada other accounts ya, maksudnya adalah akun lainnya atau rekening lainnya. Misalkan tadi contohnya ada penerimaan penambahan modal dari investor ya misalkan, atau penjualan aktiva tetap dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam other account atau akun lainnya, maksudnya seperti itu ya. Oke, baik, dua jurnal sudah saya jelaskan ya. Saya jelaskan lagi kedua, nanti baru kita sesi tanya jawab ya. Oke, yang ketiga adalah jurnal penjualan. Jurnal pembelian. Yang ketiga ya. Oke, sebelum saya masuk ke jurnal pembelian ya. Nah, jadi kedua jurnal tadi ya, jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas ya.
itu nanti kemungkinan bisa berkaitan dengan buku besar pembantu yaitu piutang dagang ya. Nah, contoh sederhananya, nah ini saya bentuk bentuk T ya untuk buku besarnya yang tadi saya jelaskan di awal bahwa nanti ada buku besar pembantu piutang. Nah, ini contohnya begini ya, karena tadi berkenaan dengan transaksi yang ada di dalam contoh tersebut. Ya, oke teman-teman bisa lihat ini ada toko A ya. Nah, pertama dia melakukan penjualan ya, itu di tanggal 10 Januari. Nih toko AA ya. Oke, secara kredit pertama. Oke, timbullah piutang ya, kita mendebit dan mengkredit sebesar 1.750.000. Nah, kemudian di tanggal 19 Januari ternyata toko AA melakukan pembayaran atas penjualan barang ya, atas pembelian barang tersebut, misalkan seperti itu. Nah, di sini karena si toko AA kita anggap dia membayar sebelum tanggal jatuh tempo sehingga dia mendapatkan diskon sebesar 15 ya gitu. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya. Nah, kita pindahkan di sini ya. Tanggal 11 ya dan seterusnya. Nah, itu contoh sederhananya ya, teman-teman, untuk buku besar pembantu piutang. Nah, jadi istilahnya adalah buku besar pembantu piutang itu nanti berkaitannya dengan jurnal penjualan, ya, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum nanti. Nah, jadi kenapa ada jurnal umum gitu kan? Jurnal umum nanti biasanya untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkenaan dengan retur. Ya. Jadi ada retur penjualan atau retur pembelian nanti. Nah, jadi setelah ada jurnal khusus yang 4 tadi, tambahkan 1 jurnal umum. Nah, jurnal umum ini biasanya kalau dalam studi kasus ini ya, diperkenankan atau dibuat untuk transaksi yang berkaitan dengan retur ya. Begitu kawan-kawan, oke? Nah, baik, ini sekilas saja ya tentang jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan buku besar pembantu piutang ya, maupun jurnal umum ya, dan buku besar umum. Nah, nanti berkaitannya seperti ini. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Kita ke jurnal yang ketiga, yaitu adalah jurnal pembelian. Yang mana jurnal pembelian ini adalah jurnal untuk mencatat pembelian-pembelian secara kredit. Nah, untuk bentuk label larisnya atau untuk mencatat pembelian barang dagang ya secara kredit. Oke, jadi ada bentuk single ya kan? Ada bentuk juga label laris, maksudnya seperti itu. Ya, nah kita lihat di sini ya, pembelian nanti kurang lebih tabelnya itu seperti ini ya, seperti yang tadi ada tanggal, ada invoice number ya kan, terus ada customer atau kreditornya siapa, terus post reference. Nah di debitnya nanti kita tambahkan ada other accounts ya, atau ada purchase atau pembelian ya, akun lainnya dan pembelian seperti itu. Nah, kemudian di kreditnya ya kita melakukan pengkreditan untuk akun account payable atau utang dagang. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu maksudnya, ya. Nah, terus kemudian yang keempat adalah ya cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas ya, yang mana adalah jurnal untuk mencatat pengeluaran kas baik untuk membayar hutang ya, biaya-biaya ataupun pembelian barang dagang dan pembelian barang selain barang dagang secara tunai. Oke, jadi bentuk tabelnya kurang lebih seperti ini ya, sama ada tanggal, ada dokumen atau number invoice ya, terus keterangannya apa, post reference, terus debit kita membuat 3 kolom yaitu ada other accounts, account payable
dan purchase ya. Nah, jadi ada rekening atau akun lainnya, ada hutang dagang dan ada pembelian. Oke, nah maaf kawan-kawan, internet saya tiba-tiba keluar mati. Jadi mohon izin saya lanjutkan kembali ya. Maaf. Oke, sudah muncul di layar teman-teman? Sudah, Bu. Ya, maaf, ini tiba-tiba internetnya unsustainable. Jadi keluar sendiri Zoom-nya. Afwan ya. Oke, baik. Ya, Bu. Saya lanjutkan tadi di jurnal pengeluaran kas ya. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa jurnal pengeluaran kas ini berkenaan dengan pembelian secara tunai ya, pembelian persediaan barang dagang secara tunai atau pembelian yang tidak ada kaitannya dengan barang dagang, terus atau perusahaan melakukan pembayaran hutang misalkan seperti itu, atau biaya-biaya yang dibayarkan secara tunai, misalkan seperti membayar biaya gaji karyawan, ya kan, terus perusahaan melakukan sebuah pembelian perlengkapan atau pembelian peralatan secara tunai gitu ya. Atau misalkan perusahaan juga membayar sewa secara tunai, membayar iklan dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi kedua jurnal ini, jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas ini nanti berkenaannya dengan buku besar pembantu ya. Oke, buku besar pembantu. Utang ya seharusnya ya, ini bukan account receivable nih, salah nih di bukunya ya pencetakannya. Harusnya di sini adalah account payable atau utang dagang ya. Ini mohon maaf nih yang cetak bukunya, editornya mungkin kelupaan nih ya. Sebentar, Ibu ini dulu. Ya. Nah, jadi di sini adalah ya, di sini bukan account receivable, melainkan adalah account payable ya. Sebentar, nggak bisa. Tutup maksudnya ya. Nah, jadi di sini adalah payable nanti ya, seperti yang ini. Oke, seperti ini ya. Jadi adalah account payable ya. Account payable. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya berkenaan dengan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas, account payable. Oke. Gitu ya. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum nanti kita lanjut ke dalam studi kasus. Silakan teman-teman semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, nanti akan saya lanjutkan. Silakan Ibu beri waktu untuk rekan-rekan bertanya, terutama khususnya adalah transaksi yang berkenaan dengan jurnal khusus dan buku besar pembantu. Silakan Ibu beri waktu. Cukup jelas? Halo? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kalau seperti itu, kita berarti mulai bahas saja ya. Gimana? Sudah siap mau dibahas ini studi kasus yang soal satu ini, soal latihan satu ini? Ya, siap, Bu. Oke, yuk. Udah, Bu. Sudah disiapkan ya. Kemarin juga ada beberapa mahasiswa yang mengirim lembar jawaban ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng. Nanti dicek lagi ya jika ada pertanyaan atau jawabannya yang masih salah ya atas transaksi tersebut, silahkan diperbaiki. Oke, kita bahas ini ya. Ini adalah
perusahaan dagang aman ya, yang mana di tanggal 31 Desember memiliki saldo piutang ya, itu 31 Desember ya 2009 sebesar 350.000, terdiri dari piutang toko AA 250.000 dan toko BB adalah 100.000. Nah, nanti ini berarti buku besar pembantu piutangnya kita buat toko AA dan BB masih ada saldo piutang ya sebesar 250.000 dan 100.000. Nah, selain itu ya di dalam buku besar pembantu utang dagang itu ada saldo sebesar 300.000 ya, terdiri dari utang kepada PT XX 175.000 dan PT YY 125.000. Oke, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ya di piutang ya, di piutang ini teman-teman bisa lihat nih account receivable ya, benar nggak 350.000? Benar kan? Nah, jadi ini ada dua perusahaan, yaitu toko AA ya 250.000 dan toko BB adalah 100.000. Nah, begitu pula dengan sisi account payable-nya atau utang dagangnya nih. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada PT XX 175.000 ya dan PT YY 125.000. Sama ya jumlahnya ya. Oke, teman-teman bisa lihat sini ya. Oke, jadi kita cocokkan terlebih dahulu. Ya, paham ya sampai di sini ya. Nah, setelah itu ternyata ini laporan posisi keuangan akhir Desember 2010. Ada aset atau aktiva ya. Ada kas 700.000 ya, piutang dagang 350.000, persediaan barang dagang 600.000. Kemudian untuk aktiva tetapnya ada peralatan kantor 1 juta dan akumulasi penyusutan peralatan kantor 250.000, sehingga total asetnya adalah 2.400.000 rupiah. Oke, kemudian di sisi hutang dan modal ya, itu ada utang dagang senilai 300.000, modal tuan aman 2.100.000, sehingga totalnya adalah sama ya, sama-sama 2.400.000 baik sisi aktiva maupun hutang dan kewajiban. Oke. Nah, kemudian ya atas transaksi tersebut ya kita menyusun transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat bahwa di dalam Januari 2009 ini ya PT Aman ya. Oke, perusahaan dagang aman, mohon maaf. Perusahaan dagang aman melakukan beberapa transaksi. Oke, nah nanti transaksi dari tanggal 1 sampai dengan 30 ya. 31 Januari ini kita lakukan atau masukkan ke dalam jurnal khusus dan buku besar pembantu terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian ini ada akun-akun yang akan digunakan ya dalam transaksi perusahaan dagang aman ya. Setelah itu, nah ini kita diminta buat neraca saldo. Kita membuat schedule account receivable dan account payable-nya. Kemudian kita menyusun ya, melakukan adjusting journal atau jurnal penyesuaian. Ini ya ada transaksinya untuk adjustment-nya. Kemudian nanti kita susun worksheet atau neraca lajurnya serta laporan keuangannya. Oke, demikian ya untuk studi kasus hari ini. Sekarang kita bahas pelan-pelan ya, sesuai dengan transaksi yang terjadi di tanggal 1. Oke, mohon izin Ibu close dulu. Nanti Ibu buka lembar jawabannya di Excel saja ya, biar teman-teman nanti bisa belajar juga. Oke, Ibu izin share screen lagi Excel-nya. Oke, sudah muncul di layar?
Excelnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Nah, teman-teman tolong disiapkan ya kertas kerjanya ya. Kalau sudah kemarin mengerjakan nanti tinggal di cross check saja. Ya, ini PD aman periodenya Januari ya. Sebentar, Januari 9. Dan ini kita buat jurnal khusus ya. Yang pertama jurnal khususnya adalah jurnal ya. Ya tadi ada tanggal ya. Tanggal. Bentar, mau di sini diperbesar dulu. Oke. Tanggal, lalu ada invoice number tadi ya, atau nomor invoice. Terus kemudian ada keterangan atau description tadi kan. Oh, apa tadi? Customer ya, customer. Bentar. Customer. Oke, customer aja deh biar gampang. Customer, pelanggan. Indonesia-nya ya. Oke. Terus posisi dari apa? Post reference ya. Terus ada posisi debit. Debitnya tadi ada apa? Piutang ya. Dagang. Kreditnya adalah penjualan. Ya. Ini saya buat apa namanya? Tabelnya dulu aja ya. Nanti kan biar kita tinggal masuk-masukkan saja transaksinya. Begini ya. Kita buat misalkan seperti ini. Oke. Nah, terus saya ke samping aja ya, biar enak nanti. Nah, terus kemudian di sini ada jurnal. Enggak, tadi kan berkenaan dengan itu kan, kalau tunai ya, penjualan tunai pasti ada penerimaan kas. Oke. Lagi misalkan ya. Nah, ini tadi keterangan. Debitnya kita bagi. Tadi ada apa? Kas sama penjualan, apa diskon penjualan ya. Bentar. Saja. Sini kas. Penjualan. Kreditnya tadi ada apa saja? Ada penjualan, piutang dagang, sama dan other account ya, atau rekening lainnya, akun lainnya deh. Ini. Oke, kita bawah, ini adalah jurnal pembelian.
Ini bisa debitur ya. Debitnya berarti ya. Pembelian piutang, maaf. Secara kredit. Oke. Nah, baru nanti kita buat yang jurnal. Ini tinggal di switching aja biar gampang. Pengeluaran kas. Invoice, nomor keterangan. Nah, debitnya ini berubah nih, ya. Kita rubah. Ada kas, ini pembelian ya. Kemudian utang dagang, utang sama other account. Nah. Kreditnya berarti ada kas dan diskon. Oke ya. Nah, ini kita udah buat tabelnya. DPD aman Januari 2009 jurnal khusus. Oke, bisa dilihat untuk transaksi yang pertama, teman-teman, bisa dilihat. Transaksi yang pertama apa tuh? Coba dibaca deh. Transaksinya apa? Pertama? Jurnal penjualan. Oke. Atas transaksi apa? Coba dibaca lengkap. Transaksi tanggal 1-nya apa? Minta tolong boleh. Terima uang penagihan ya dari toko AA sebesar 250.000 bukan? Itu ya? Kwitansi number. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu, yang itu. Nah, itu ada kata diterima uang. Berarti ada penerimaan kas. Betul kan? Betul enggak? Betul. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas tanggal 1 Januari 2009. Gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Tanggal 1 Januari 2009. Oke, number invoice-nya atau kwitansinya tadi kwitansi 1 ya. Betul kan? Kita buat aja sini. Betul. Ya. 1 kwitansi Mas. Nah, keterangannya apa tadi? Diterima uang penagihan. Oke, berarti piutang dari toko AA. Ya. Terima. Berarti uang bertambah kan? Kas bertambah berapa? 250.000. 250, 23. Oke. Terus, nah yang berkurang apa? Piutang. Oke. Jadi begitu cara menginputnya ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa dimengerti kawan-kawan? Oke, baik. Bisa, Bu. Siap. Lanjut nggak nih? Lanjut. Oke, baik. Kita lanjut cek lagi transaksi tanggal 3. Dijual barang dagang kepada toko CC sejumlah 600.000 dengan syarat. Ya, nah. Dijual, berarti masuk ke jurnal apa? Nah, terus ada kata dengan syarat, berarti penjualan secara tunai apa kredit?
Kalau ada dengan syaratnya. Kredit ya. Iya, betul. Kredit. Nggak usah ragu-ragu jawabnya. Betul. Berarti secara kredit. Berarti Kredit. kalau kita jual barang secara kredit, timbul apa? Piutang. Iya, berarti masuk ke dalam jurnal penjualan. Jualan. Oke, sip. Berarti tanggal 3 ini ya. 3 Januari ya, tahun 2009. Tadi nomor invoice-nya berapa? Faktur ya? Faktur nomor 1. Faktur nomor 1 ya. Oke, siapa nih? Toko apa tadi? Toko apa PT? Toko. Toko CC. Oke. Nah, berapa ininya? 600.000. 600.000. Oke. Nah, kita masukkan di debit dan kreditnya sama kan? Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba dilihat dulu. Silakan, ada pertanyaan nggak? Kalau yang pertanyaannya dengan syarat 2/10 N/30 itu nggak ngaruh ya, Bu? Nah, nanti itu ngaruhnya pada saat pelunasan, pembayaran. Nah, nanti lihat. Iya, itu kan 2, berapa tadi syaratnya? 2/10 N/30. Oke, Iya. dia kan jual barangnya ya tanggal 3 nih. Nah, nanti dia bayar misalkan sebelum 10 hari dari tanggal penjualan, maka akan mendapatkan diskon 2%. Nanti kita lihat ada nggak nih transaksi tanggal 3 ini atas penjualan toko CC ada pelunasan atau tidak, atau ada pembayaran atau tidak. Nanti kita lihat, kalau ada berarti nanti kita lihat tanggalnya. Sudah lebih dari 10 hari atau belum. Kalau belum lebih dari 10 hari, maka mendapat diskon 2%. Oke? Ya, Oke, sip. Jihan, ngerti ya? Ngerti, Bu. Oke, sip. Yuk, kita lanjutin lagi. Tanggal berapa lagi transaksinya? Tanggal 8 apa tuh? Januari. 8 Penjualan Januari. tunai menurut mesin kas periode 2 sampai dengan 8 Januari 2001 adalah 240.000. Oke, penjualan tunai berarti penerimaan kas. Betul kan? Kas. Iya. Tanggal berapa tadi? 8 ya? 8. Iya, Bu. Oke. Nomor invoice-nya ada nggak? Ada ya? Ada kwitansi nomor Kwitansi 2. 2. Oke. Saya singkat aja ya. Nah, itu kan penjualannya dilakukan melalui mesin kas atau cash register. Nah, berarti sini kita beri keterangan aja. Cash register. Berapa tadi yang diterima? 240 ya? Oke. Nah, nggak ada diskon, jadi kita kosongkan. Nah, berarti pada penjualan. Kan secara tunai penjualannya. Oke. Gimana? Clear? Clear. Oke. Yang lain? Sama? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, sip. Lanjut ya. Transaksi yang keempat, tanggal berapa itu? 10 10 apa tuh? Dibeli barang dagang ya? Dibeli barang dagang dari PT ZZ sejumlah 600 dengan syarat. Nah, ini juga sama. Pembelian secara kredit jadinya. Nah, berarti kita pindahkan atau masukkan ke dalam jurnal pembelian. Itu ya. Oke, tanggal berapa tadi, maaf? Tanggal 10 Januari. Iya. Nomor invoice-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, berarti kita skip. Pelanggannya tadi siapa? PT ZZ. Berapa tadi yang dibeli barangnya? 600.000. Nah, berarti ini kita pindahkan. Oke. Karena di situ ada kata apa namanya? Dengan syarat. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya ke mana nih? Ke transaksi berikutnya. Coba dilihat transaksi berikutnya. Tanggal berapa? Dibayar utang. Dibayar Tanggal utang? 11.
Dibayar Iya, Bu. hutang kepada PT XX 175.000, bukti pengeluaran kas nomor 001. Nah, dibayar hutang berarti ada jurnal pengeluaran kas. Oke, kita masukkan tanggal berapa ini? 10 apa 8 tadi ya? 11 ya. 11 Januari 2009. Tadi nomor buktinya apa? Bukti pengeluaran kas ya. Nah, ini kita singkat aja lah. BPK 001. Keterangannya apa? Pembayaran apa tadi? Hutang ya, PTXX. Hutang. Oke. Pembayaran. Singkat aja ya. Berapa hutangnya? 175. 175.000 ya? Iya, Bu. Oke. Nah, berarti kas berkurang juga sama 175.000. Oke. Nah, begini teman-teman. Tuh, cara kita membuat jurnal ya. Secara jurnal khusus, baik pengeluaran kas, penerimaan kas, pembelian dan penjualan. Oke. Lanjut ya. Bu. Sip. Yuk, tanggal berapa lagi? Tanggal 13 Januari. Itu apa tuh? Diterima apa tuh? Penagihan ya? Uang penagihan dari toko CC untuk faktur nomor 1. Berarti ada uang kas masuk kan? Iya. Nah, berarti masuk ke sini. Oke. Kita buat tanggal 13 Januari. Nomor kwitansinya enggak? Nomor 4, kwitansi nomor 4. Nomor 4. Sip. Keterangannya apa? Terima uang penagihan. Iya, dari toko CC. Nah, nih, toko CC kan tadi jualnya kita jual tanggal 3. Kemudian 600, toko CC ya. Bayar tanggal 13, dapat diskon enggak? Dapat. Pas kan 10 hari kan? Nah, berarti betul sekali. Berarti diskonnya tadi berapa? Syarat pembayarannya. Coba cek tanggal 3 Januari. 2/10. Oke, berarti diskonnya 2%. Nah, dia kan piutang dagangnya nih 600.000 kan? Betul nggak? Nah, kita betul. Kita kalikan 2%. Karena kan dia bayarnya kurang dari 10 hari. Berarti sebelum melebihi tanggal jatuh tempo ya, jadi dia mendapatkan diskon 2%. Oke, berarti 600.000 dikali 2% ya, itu adalah 12.000 ya. Maka kas yang diterima ya adalah 600.000 kita kurangkan dengan diskon penjualannya ya 12.000 menjadi 588.000 rupiah. Oke, sampai sini bisa diikuti. Oke. Sip. Clear ya? Gampang kan? Oke. Yuk lanjut yuk. Tanggal berapa lagi? 14 ya? Tanggal 14 Januari. Nah, iya, itu Bu. Dibayar biaya listrik dan telepon 48.000 dengan bukti pengeluaran kas nomor 002. Pengeluaran kas berarti ya. Oke, tanggal berapa tadi mohon izin? 14 ya? Tanggal 14. Oke. Nah, BPK 002. Nah, yang dibayar apa tadi? Biaya listrik dan telepon. Nah, iya kita kasih keterangan itu ya. Coba lihat di sini. Ya. Berarti akun lainnya, betul kan? Berapa yang dibayar tadi? 48.000. 48.000. Kas berkurang. Oke. Nah, gitu teman-teman. Oke. Enak kan? Oke, lanjut ya. Yuk, lanjut yuk. Tanggal berapa lagi? 15 Januari. Nah, 15 Januari apa tuh? Dibeli barang dagang dari firma SS dengan tunai sebesar 450.000. Pembelian barang dagang secara tunai berarti pengeluaran
kas. Oke, kita lihat ya. Tanggal 15 Januari 2009. Ada nomor kwitansinya enggak? BPK 003 ya? 003. Tadi apa? Pembelian kepada firma SS. SS. ya, oke, pembelian firma SS. Pembelian berapa? 450.000 ya? Iya, Bu. Oke, berarti kas berkurang juga 450.000. Oke. Begitu. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Yuk, lanjut yuk. Tanggal berapa lagi? 15 lagi ya? Oke, Iya, tanggal Bu. 15 lagi apa tuh? Penjualan tunai periode 9 sampai dengan 15 Januari 2001 berjumlah 185.000. Oke, berarti penjualan tunai masuk ke jurnal penerimaan kas. Betul kan? Ada nomornya enggak? Kwitansi nomor 5. Kwitansi 5, penjualan tunai. Berapa yang diterima uangnya? 185.000. Oke, 185.000. Nah, berarti di sini kasnya di debit, penjualannya di kredit. Oke. Lanjut. Ada lagi nggak? Tanggal berapa setelah itu? 17 Tanggal ya? 17. 17 apa tuh transaksinya? Dijual kepada toko AA barang-barang sejumlah 400.000 dengan syarat. Oke. Dengan syarat berarti penjualan secara kredit. Ya. Oke, di sini ya. Tanggal 17 ya. 17 Januari. Ada nomor invoice-nya nggak? Faktur berapa? Faktur nomor 2. Faktur nomor 2. Nama ininya tadi toko apa? AA. Toko AA. Berapa yang dijual barang-barangnya? 400.000. Sip. Nah, lanjut. Tanggal berapa lagi? Lanjut. Tanggal berapa lagi, Nak? 18. Tanggal 18 apa 18. tuh? Ya, 18. Dibayar apa? Hutang ya? Dibayar utang kepada PT ZZ. Pembelian tanggal 10 Januari Oke. 2001. Dengan syarat ya tadi ya. Ingat ya, pembelian nih Ya. PT ZZ kita belinya tanggal 10. Terus kita bayarnya tanggal 18 ya kan. Nah, dapat diskon nggak? Dapat. Dapat. Diskonnya tadi berapa? Coba cek tanggal 10 transaksinya. 3/10 ya. Betul nggak? Iya. Nah, berarti diskonnya adalah 3%. 3%. Ada nomor invoice-nya nggak BPK-nya? 004. Oke, good. Nah, ini berarti pembayaran hutang ya ke PT ZZ. Oke, kita lihat hutang dagangnya itu kan ya. Maaf nih, ini harusnya utang nih belum diedit. Maaf. Nah, 600.000 kan utang dagangnya kan? Nih, ke sini ya. Iya, Bu. Oke. Belum diedit sama saya, maaf. Nah, oke. Nah, berarti utang dagangnya adalah 600.000. Betul kan? Nah, terus dibayarnya tanggal 18, sementara kita belinya tanggal 10. Lalu ya, kita mendapatkan diskon. Ya, diskonnya berapa? Diskonnya adalah 3%. Oke, coba kita lihat di sini 3%-nya berarti 18.000. Maka kas yang dikeluarkan ya 600.000 kita kurangkan diskon 18.000 yaitu menjadi 582.000 rupiah. Oke. Nah, ini sudah selesai. Jadi begitu cara pembayaran utang ya dan seterusnya. Oke, lanjut. Yuk lanjut. Tanggal berapa lagi setelah tanggal 18? Tanggal 19. Oke, apa transaksinya?
Nah, ini sama ya, dibayar hutang juga ya. Iya. Iya. Tapi dia tidak ada diskon. Oke, lanjut sini ya, tanggal 19 Januari. BPK 5 ya? Iya, Betul nggak? 005. BPK Iya. 005, pembayaran. PT apa tadi, mohon izin? PT Iya. YY Oke, berapa yang dibayar? 125.000. Berarti hutang dagangnya 125.000. Sebentar. Ya, lalu ya kasnya berkurang 125.000. Oke, nah demikian. Oke, lanjut ya, lanjut. Tanggal berapa lagi, Nak? 20 Januari 20 Januari apa transaksinya? Dijual. kepada toko BB dijual. barang dagangan. Nah, dengan syarat berarti penjualan kredit. Kredit. Ini ya tanggal 20 Januari 2009. Ada nomor fakturnya? Faktur nomor 3. Kepada PT siapa ya? Toko BB ya? Toko BB Berapa yang dijual, Nak? 650.000. 650 ya? Oke. Iya. Sip. Lanjut. Tanggal 20 lagi ya? 20 lagi apa tuh? Iya. Dibeli barang. Oke, berarti pembeliannya secara tunai apa kredit? Coba dilihat. Secara kredit. Kredit. Nah, berarti jurnal pembelian ya. Oke. Kepada siapa kita membelinya? Dari PTXX. Oke, nomor invoice-nya nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke, berapa yang dibeli? 500.000. 500.000. Oke. Good. Lanjut. Tanggal berapa lagi? Ada dengan syarat. Iya, dengan syarat berarti kan nanti pada kita cek pada saat kita pembayaran. Nah, berarti kan kalau ada dengan syaratnya berarti kan pembelian secara kredit, gitu kan? Iya. Ya. Iya, oke, Bu. Sip. Lanjut tanggal 20 berapa nih? 21 ya. Nah, 21 Iya, Bu. juga nih sama dibeli barang dagangan dari PT YY dengan syarat gitu kan. Nah, berarti dia masuk di jurnal pembelian juga. Oke, gitu ya. Januari 2009 PT tadi PT apa, maaf? YY ya? PT YY. Berapa yang dibeli, maaf? 450.000. Oke. Sip. Lanjut. Tanggal berapa lagi? 22 Tanggal Januari. 2. Oke, 22 Januari. Nah, nih penjualan tunai. Berarti masuk kemana? Penerimaan atau penerimaan kas atau jurnal penjualan? Jurnal Penerimaan kas. Penerimaan kas. Penerimaan. Kan penerimaan apa penjualan gitu kan. Oke, tanggal berapa ini mohon izin? 20? Tanggal 22. Oke, 22. 2009. Ada nomor kwitansinya enggak? Nomor 6. Oke, keterangannya penjualan tunai ya. Oke, berapa ini penjualan tunainya? 250.000. Oke, 250.000. Kas bertambah 250.000, maka penjualan pun bertambah. Sip. Lanjut. Oke, lanjut yuk. Nomor berapa lagi nih? Tanggal 23. Oke, 23 apa tuh? Nah, ini mengeluarkan nota debit. Ya, saya udah pernah jelasin belum nota debit? Udah ya? Nota debit nih, nota debit nomor 1 sebesar 100.000 kepada PT YY untuk barang dagang yang dibeli. Nah, jadi nota debit ini adalah nota yang dikeluarkan untuk pengembalian barang, ya, barang yang dibeli secara
kredit maupun tunai, ya, seperti itu. Jadi ini untuk debitur. Nah, nanti akan mengurangi dari utang dagang kita, seperti itu. Oke ya. Nah, berarti kita buat satu jurnal umum di sini, ya. Kita buat, ditambahkan di sini jurnal umum, ya, jurnal umumnya. Oke, kita buat terpisah ya. Ini kan udah jelas jurnal khusus. Oke, bentar. Beri judul khusus. Bentar ya, kita buat satu di sini. Kemudian nah, ini kan teman-teman udah tahu kan bentuknya jurnal umum itu ya. Di beberapa kali pertemuan kita sudah pernah melakukan penjurnalan seperti ini ya. Oke. Nah. Oke, tanggal berapa ini dilakukan? Bentar ya. Tanggal 23 Januari ya. 23 Januari. Oke, nomor invoice-nya ada nggak? Nggak ada ya, jadi kosong. Nggak ada, Bu. Ada nih, nota debit 1 ya. Oh iya. Nota debit 01 ya, invoice-nya. Nah, keterangannya berarti yang pertama, ya, ini karena nota debit, berarti utangnya, utang dagang kita berkurang ya. Utang dagang kita berkurang. Oke, berarti debitnya adalah utang dagang ya. Kreditnya adalah apa namanya? Nah, retur, pembelian dan pengurangan kas, seperti itu. Oke, nah, berarti jadi hilang. Sel aja biar hapus semuanya. Berarti kreditnya adalah retur ya, retur pembelian harga. Oke, begitu kurang lebihnya. Oke. Nah, berapa yang diretur? 100.000 ya? Betul nggak? Betul ya, yang diretur adalah 100. Nah, jadi di dalam membuat jurnal khusus untuk transaksi ya, transaksi retur kita masukkan ke dalam jurnal umum teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tinggal tambahkan satu jurnal umumnya saja. Oke, nah jadi penulisannya sih sama dengan sebelumnya ya, kita buat ini ya, kemudian nanti tinggal dimasukkan saja. Jadi khusus retur, baik retur penjual maupun retur pembelian itu masuknya ke dalam jurnal umum. Oke? Paham ya? Paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Setelah tanggal 23 ada tanggal berapa lagi? Coba dilihat transaksinya.
Tanggal 25 Tanggal Januari. 25 Nah, 25 apa tuh? dijual ya? kepada toko. Oke, berarti penjualan secara tunai apa kredit? Kredit. Yes. Oke, kita buat sini tanggal 25 ya. 25 apa 2? Iya benar 25. 9. Ada nomor fakturnya enggak? Nomor 4. Nama tokonya? Toko AA. Oke. Berapa yang dijual? 500.000, Bu. 500.000. Oke. Good. Lanjut. Tanggal berapa lagi? 26 Januari. Oke, apa transaksinya 26 Januari? Coba lihat. Dijual. Oke, secara tunai apa kredit? Sama. Oke, Kredit. berarti di sini ya 26 Januari ya. Fakturnya ya nomor 5 kan? Oke. Iya, Toko Bu. apa? Toko CC. Oke, berapa yang dijual? 400.000. Lanjut. Tanggal berapa lagi? Tanggal 29. Nah, 29 mengeluarkan nota kredit. Berarti ada retur. Penjualan, betul. Coba kita lihat ya. Nah, sini. Tanggal berapa tadi mohon izin? 26 ya? 29. Oh, 29, maaf. Oke, 29 Januari. Ada nomornya enggak? Nota kredit berapa? Nomor 1. Nomor 1 ya. Oke, coba lihat toko CC ya. Sebentar. Tadi ini yang tanggal 23 PT apa kita returnya? Sebentar. PTYY. Oke, nah berarti ini kita tambahkan. Ini memudahkan kita nanti pada saat menyusun buku besar pembantu. Ya. Oke, berarti kalau ini piutangnya berkurang ya. Coba kita lihat tanggal 29 Januari ini kan transaksi kepada toko CC ya? Iya. Betul ya, toko CC. Nah, toko CC berarti dia kan belinya secara kredit, sudah pasti piutangnya berkurang nanti ya. Nah, debitnya adalah retur penjualan ya dan pengurangan harga ya, kreditnya maka adalah piutang dagang ya. Toko CC ya. Berapa nih yang diretur? Tanggal 26. 29 yang diretur berapa? Oh, 50.000. 50.000 ya? Iya. Oke, sip. Nah, jadi begitu. Bisa dipahami ini untuk yang retur? Bisa. Oke, lanjut. Tinggal berapa Lanjut. transaksi lagi tuh? Yuk, diselesain yuk biar selesai sampai tanggal 31. 30 ya sekarang? 30 apa Iya. tuh? Diterima uang penagihan. Nah, berarti kalau ada kata diterima uang, berarti yang bertambah apa? Jurnal? Penerimaan? Kas kan? Yang bertambah kas kan? Oke. Iya. Berarti tanggal 30 Januari kwitansinya ada nomornya? Nomor 7. Oke, keterangannya apa? Penagihan dari toko AA. Yes, sip. Berarti piutang toko AA. Nah, lihat toko AA belinya tanggal berapa? Sorry, jualnya. Ini ya. 17 Januari. 17 Januari bayarnya tanggal 30. Nah, berarti dapat diskon nggak? Nggak kan? Coba hitung dulu. Lebih kan dari 10 hari kan? 12 hari, Bu. Iya, berarti kan lebih dari 10 hari kan? Iya, betul. Nah, berarti dia nggak dapat diskon karena dia sudah lebih dari 10 hari. Nah, berarti dia punya 500.000 ya piutangnya. Oke, berarti kita pindahkan kasnya 500.000 di sini toko AA kan tanggal 17 ya. Maaf, 400.000 tanggal 17 ya. 400.000. Oke.
Nah, karena sudah lebih dari 10 hari, maka dia tidak mendapatkan diskon. Oke, jadi tetap jumlahnya adalah 400.000 sesuai dengan transaksi tanggal 17 ini. Oke. Sip. Lanjut. Lanjut. Oke, good. Tanggal berapa lagi nih? 3 transaksi lagi ya? Diterima uang penagihan dari toko BB untuk penjualan yang dilakukan tanggal 20 Januari. Oke, kwitansi nomor 7 juga ya. Oke, karena tanggalnya sama. Nah, kita lihat nih toko BB kan tanggal 10 ya. Tanggal 20 ya. Terus bayarnya tanggal 30 Januari. Berarti dapat diskon nggak nih? Dapat. Dapat. Berapa persen? Coba dilihat. 2%. Oke, good. Berarti kasnya. Nah, ini kita pindahkan dulu ya. Diskon toko BB ya. Toko BB kan piutangnya 650.000. Kita kalikan 2%. Betul ya 2% ya? Iya. Nah, berarti dia dapat diskonnya 13.000. Oke, piutang dagangnya kita pindahkan di sini toko BB. 13 apa 12, Bu? Apanya? 13.000. Kan 2% dari 650.000. Betul kan toko BB? Oh. Toko BB kan transaksi tanggal 20, coba dicek lagi. Yang toko BB 650.000 kan? Bukan 600.000, jadi 13.000. Oh. Iya, 2% dari 650.000 adalah 13.000. Oke, nah jadi kas yang diterima oleh perusahaan dagang aman adalah 637.000 setelah dikurangi dengan diskon penjualan. Oke, lanjut ya. Yuk lanjut lagi yuk. Tanggal berapa? 31 ya? Apa tuh yang terjadi? 31. Dibayar gaji karyawan. Oke, berarti pengeluaran kas ya. Oke, tanggal 31 Januari. Kwitansinya nomor BPK 6 ya. Iya. Ini biaya gaji. Enggak, biaya gaji karyawan. Berapa yang dibayar? 450.000. Oke. Kasnya berkurang 450. Oke. Lanjut. Terakhir, apalagi transaksi yang terakhir? Penjualan tunai. Iya, penjualan tunai. Nah, berarti jurnal penerimaan kas. Iya, terakhir nih. Alhamdulillah selesai. Ya. Si nomor berapa ini? Nomor 9. Oke, 9. Berarti ini berapa ini kasnya? 75.000. Berarti penjualannya juga. Kan kita sudah kita hitung. Nah, terus kemudian kita summary di sini ya. Kita jumlahkan. Sebentar, kita jumlahkan di sini ya. Summary ya, kita jumlahkan dulu nih posisi debit sama kreditnya. Sama nanti. Terus ini masing-masing kita summary dulu, nanti kita jumlahkan per debit dan kreditnya. Oke, nah terus kemudian ini kita total. Oke, nah ini jadi kita tambahkan. Oke, nah ini juga sama kita tambahkan.
Nah, jumlahnya harus sama nih. Antara debit dengan kredit. Ini sama kan? Tuh. Ya. Ini adalah jumlah dan ini adalah terus kita buat lagi caranya ini. Summary. Jadi kita buktikan nih seimbang atau tidak. Oke. Jumlahkan ini. Ini belum ke Oke. Nah, sama kan jumlahnya nih. Ya. Jadi ini debitnya kan 2 ya untuk kas 2.625.000, diskonnya 25.000, maka totalnya adalah 2.650.000. Demikian posisi di sebelah kreditnya. Ya, penjualan 750.000, kemudian piutang dagang 1.900.000, akun lainnya tidak ada ya. Lalu menjadi 2.650.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian ini sama. Jadi kita jumlahkan debit maupun kredit itu harus seimbang atau balance. Oke. Nah, ini udah untuk jurnal khususnya. Kita move ke jurnal umum yang terakhir ya. Kita summary dulu, jangan lupa. Oke. Nah, ini kita summary. Oke, jadi jumlahnya ini adalah 150.000 ya. Selesai deh. Alhamdulillah. Nah, selesai untuk jurnal umum maupun jurnal khusus. Nah, nanti teman-teman tinggal lanjutkan deh ke buku besarnya. Buku besar umum ya, nanti per akun yang tadi ya. Karena kan di dalam studi kasus sudah ada tuh susunan atau nama akunnya, ada kas, piutang ya, disusun berdasarkan urutannya, urutan nama perkiraannya ya, buku besar umum maupun buku besar pembantu. Oke, nanti kita lanjutkan ya, atau mau dilanjutkan sendiri boleh dibikin, nanti filenya saya share di grup ya, bisa simpan dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena tinggal 3 menit lagi, silahkan jika ada pertanyaan ya, kita lanjutkan sesi diskusinya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke step buku besar ya, pembantu, buku besar umum, kemudian nanti kita lanjutkan ke dalam neraca saldo, laporan keuangan, dan seterusnya. Oke, clear ya sampai di sini ya. Nah, nanti ini ya Bu, Ibu teruskan ke teman-teman semua ya. Jadi aman ya. Sip, saya save dulu. Nanti tinggal teman-teman pelajari lagi di rumah.
Kalau yang kemarin sudah mengerjakan, nanti dicek lagi ya jawabannya. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, silakan diperbaiki sesuai dengan kesalahannya ya. Sampai sini jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri ya. Alhamdulillah materi pada hari ini ya, kita membahas tentang jurnal khusus ya, dan jurnal umum, karena buku besar pembantunya belum selesai kita bahas ya. So, minggu depan kita berjumpa lagi ya. Mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Screenshot-annya, Bu. Siap, sebentar. Ibu stop share dulu ya. Iya, untung diingatin. Oke, Bu. Maaf, kadang suka ini nih saya. Suka lupa. Sip, yuk kita buka dulu kameranya.